Materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan laboratorium. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengelolaan laboratorium, kita harus mengetahui apa sih laboratorium itu. Laboratorium merupakan suatu fasilitas yang terdapat di dalam instansi pendidikan guna menunjang proses pembelajaran, yang dimana suatu tempat dilakukannya kegiatan praktikum, eksperimen, ataupun percobaan guna membuktikan kebenaran dari teori pembelajaran. Kemudian ada fungsi-fungsi dari laboratorium. Yang pertama yaitu memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dengan praktik bukan merupakan suatu hal yang terpisah, tetapi merupakan suatu hal yang saling berkaitan, karena dengan adanya suatu kegiatan praktik atau praktikum ini akan memudahkan mahasiswa untuk mengerti dari teori pembelajaran, dan dengan adanya kegiatan praktikum ini juga dapat membuktikan dari kebenaran suatu teori pembelajaran sendiri. Lalu selanjutnya ada menambah keterampilan peserta didik dalam menggunakan atau mengaplikasikan peralatan-peralatan yang terdapat di dalam suatu laboratorium. Hal ini berarti peserta didik bukan hanya mengerti atau memahami tentang fungsi dan kegunaan dari peralatan-peralatan yang terdapat di dalam laboratorium, akan tetapi juga dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikannya pada saat kegiatan praktikum itu dimulai. Lalu selanjutnya ada proses penanganan serta penataan suatu laboratorium, yang dimana proses penataan suatu laboratorium ini berkaitan dengan tata letak dari peralatan-peralatan yang terdapat di dalam suatu laboratorium, di mana terdapat prinsip-prinsip dari proses penataan laboratorium. Yang pertama, mudah dilihat, mudah dijangkau, aman untuk alat, dan aman untuk pemakainya. Sebagai contoh yaitu dalam proses peletakan peralatan laboratorium ini harus disusun berdasarkan fungsi dan kegunaannya masing-masing, yang dimana peralatan untuk kegiatan praktikum biologi tidak bisa disatukan dengan peralatan yang digunakan untuk praktikum kimia. Hal ini dilakukannya proses pemisahan peletakan kedua alat tersebut, yang dikarenakan untuk memudahkan praktikan dalam mencari serta menjangkau peralatan tersebut dalam kegiatan praktikum, serta juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan peralatan di kegiatan praktikum itu sendiri. Lalu selanjutnya ada proses penanganan dari suatu laboratorium, yang dimana ada beberapa hal-hal dalam penanganan laboratorium. Yang pertama, kita sebagai praktikan harus mengetahui prosedur kerja di dalam suatu laboratorium itu sendiri, yang dimana sebelum kita melakukan suatu kegiatan praktikum, misalnya seperti contoh, kita melakukan kegiatan praktikum mencampurkan beberapa zat kimia. Nah, sebelum kita mencampurkan beberapa zat kimia tersebut, alangkah lebih baiknya kita harus membaca prosedur kerja laboratorium itu sendiri, yang dimana kita juga harus mengetahui sifat dan kegunaan dari si bahan-bahan kimia ini sendiri. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat praktikum. Lalu pada saat kegiatan praktikum juga pastinya dihasilkan suatu limbah kimia, yang dimana dalam limbah ini pastinya tidak dapat dibuang secara langsung ke lingkungan. Hal ini dikarenakan jika dibuang secara langsung ke lingkungan maka akan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem yang terdapat di lingkungan. Oleh karena itu, sebelum kita membuang limbah kimia ini ke suatu lingkungan, alangkah lebih baiknya kita membaca prosedur penanganan pembuangan limbah, yang dimana jika limbah bersifat asam, ini harus dilakukan proses penetralan terlebih dahulu. Sehingga jika suatu larutan atau limbah kimia tersebut sudah bersifat netral, maka diperbolehkan untuk dibuang secara langsung ke lingkungan. Begitupun dengan larutan yang bersifat basa. Selanjutnya ada administrasi laboratorium. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, administrasi itu apa.
Administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas di laboratorium tersebut. Nah, kenapa sih administrasi laboratorium itu harus ada? Nah, tujuan dari diadakan administrasi laboratorium ini agar fasilitas dan aktivitas yang dilakukan laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa di laboratorium itu ternyata ada komponen-komponen yang harus dilakukan oleh administrasi laboratorium ini. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bangunan atau ruangan dari laboratorium, terus ada fasilitas umum laboratorium, terus ada peralatan dan bahan, terus ada ketenagaan laboratorium, dan ada kegiatan dari laboratorium tersebut. Nah, terus selanjutnya ada struktur organisasi laboratorium. Nah, ternyata di laboratorium ini memiliki strukturnya sendiri. Nah, kita akan mengetahui bahwa struktur organisasi pada laboratorium itu pertama adalah kepala sekolah, kedua adalah wakasek kurikulum. Nah, di bawah wakasek kurikulum ini sejajar dengan wakasek kurikulum ini ada wakasek sarana dan prasarana. Terus di bawahnya ada penanggung jawab laboratorium, dan di bawahnya lagi ada teknisi dari laboratorium, di bawahnya lagi ada koordinator laboratorium, dan baru yang tingkatan akhir adalah guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita tuh harus mengetahui nih tata letak dari si laboratorium tersebut. Nah, di mana pemakaian laboratorium itu kita tuh harus memahami bagaimana tata letak layout bangunan laboratorium, di mana ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan pada saat pembangunan laboratorium tersebut. Nah, pertama faktor lokasi, kedua ada ukuran ruangan, yang ketiga itu kita tuh harus mengetahui atau memperhatikan laboratorium dengan bangunan yang lain itu harus tidak berdekatan jaraknya. Terus kita juga harus memperhatikan bahwa laboratorium ini harus dekat dengan sumber air, dan yang terakhir ada kita tuh harus laboratorium tersebut harus mudah dijangkau oleh siapapun. Nah, selanjutnya di sini tuh ada pengelolaan dan penggunaan peralatan dan bahan laboratorium. Nah, hal berikut adalah hal yang harus diketahui dengan pasti oleh setiap petugas lab yang akan mengoperasikan alat tersebut. Nah, kenapa sih penjaga lab itu harus mengetahui teknis dari pemakaian alat-alat tersebut? Karena agar pada saat pemandu para siswa untuk melakukan percobaan itu meminimalisir dengan adanya kejadian yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan juga dari alat dan bahan ini tuh pada sebelum digunakan apa aja sih. Pertama, alat dan bahan itu harus siap untuk dipakai atau ready for use, terus bersih, terus terkalibrasi agar penentuan pada alatnya itu lebih akurat, terus tidak rusak dan beroperasi dengan baik. Nah, kesimpulannya, sistem pengelolaan ruang kelas adalah usaha guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim belajar yang kondusif. Nah, sedangkan ruang laboratorium ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, kimia, atau bidang ilmu lainnya. Nah, dilakukan dengan ruangan tertutup atau terbuka seperti kebun dan lain-lainnya. Nah, pada sistem laboratorium ini itu lebih kompleks dengan keadaan yang faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat penggunaan dari laboratorium tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.